Saya ingin tahu jawaban Anda, kalau misalkan menurut Anda industri komponen yang memang sempat menjadi salah satu sektor yang terkena dampak oleh pandemi COVID-19, lalu seperti apa sekarang gambaran yang bisa Anda jabarkan begitu tentang industri ini? Apakah memang sudah berjalan normal ataupun memang ada hambatan-hambatan lain pasca COVID-19 atau memang mungkin lebih parah lagi? Seperti apa gambaran Anda, Pak? Ya, terima kasih Mbak Safira. Mungkin kalau karena company saya adalah Astra Topatu adalah perusahaan terbuka, jadi sebenarnya data kami juga bisa dilihat bahwa sebelum COVID kami dalam posisi yang bertumbuh. Dari 2015 kami dalam posisi uptrend, baik itu top line ataupun bottom line. Dan kemudian di 2019 itu mencapai angka yang cukup baik. Tiba-tiba di 2020 kami dihantam luar biasa oleh COVID. Dan pada saat itu, wah itu bottom line kami hampir aja itu mencapai angka yang negatif. Tetapi sejak saat itu 2021 ke sini itu growth kami bahkan lebih tinggi dan boleh kami bilang bahwa sejak 2 tahun yang lalu itu bahkan pencapaian kami lebih baik daripada sebelum COVID. Ada beberapa hal memang yang mempengaruhi hal itu. Kalau boleh saya bilang bahwa waktu COVID itu kami terhantam dengan begitu keras sehingga pada saat itu kami melakukan extreme cost reduction. Kami melakukan aktivitas peningkatan produktivitas yang cukup ekstrim dan itu rupanya sangat berpengaruh positif sehingga pasca COVID kami melanjutkan aktivitas itu dan itu sangat berdampak positif terhadap perusahaan kami sehingga profitability perusahaan kami terus bertumbuh dan seperti yang saya bilang tadi pada saat ini ataupun bahkan dimulai dari 2 tahun yang lalu itu kondisinya sudah lebih baik daripada pasca COVID, sebelum COVID. Jadi sebelum COVID dibandingkan dengan kondisi hari ini lebih baik hari ini. Memang kalau dilihat dari pasar mobil ataupun motor ya sebagian masih belum kembali seperti situasi sebelum COVID. Baik, itu untuk kalau misalkan dilihat itu ditopang oleh spesifik dari mana, Pak? Dari kami ada beberapa hal yang tadi saya juga sempat sampaikan bahwa karena di kami ditunjang oleh operation kami yang cenderung untuk semakin membaik productivity-nya. Yang kedua kami juga semakin giat untuk melakukan usaha-usaha memitigasi segala risiko yang ada termasuk fokus ke aftermarket, fokus ke ekspor, dan kemudian juga ke sektor-sektor non-otomotif. Dan saat ini kami juga sudah mulai fokus ke komponen-komponen daripada mobil listrik yang tentunya saat ini demand-nya sudah mulai bergerak. Gitu. Untuk industri ini, Pak Hamdani, apakah memang masih ada tantangan yang dirasakan begitu? Kalau misalkan kita lihat banyak sekali masalah-masalah logistik dan ini kan masih mengenai logistik, komponen-komponen ini kan sangat berpengaruh dengan logistik, bahkan dengan supply chain. Seperti apa kondisi di lapangan, Pak Hamdani? Ya, memang kondisi logistik pada saat COVID itu dan terutama beberapa tahun setelahnya itu cukup tidak baik lah. Karena itu juga berpengaruh terhadap kami pada saat kami misalnya melakukan ekspor daripada komponen kami ataupun pada saat kami mengimport misalnya material ataupun barang setengah jadi dan sebagainya. Dan kondisi itu menjadi lebih mahal karena biasanya misalnya jalur-jalur yang umum itu menjadi berkurang dan juga jalur yang biasanya dari negara ini bisa langsung mereka akhirnya harus lewat negara yang lain dan seterusnya sehingga biaya itu menjadi lebih tinggi. Saat ini kalau boleh saya bilang bahwa kondisinya mungkin belum kembali 100% seperti sebelum COVID, tapi sudah menjurus ke arah lebih baik dari sebelumnya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, dengan adanya rute-rute yang semakin jauh kan berpengaruh pada harga. Nah, bagaimana perusahaan nih dalam memasarkan produknya masih memang tidak dirasa memberatkan daripada customer Astra Auto Parts sendiri. Bagaimana Pak Anda menyiasatinya? Ya, kami berusaha mengimbangi semua itu tentunya dengan kami juga harus menurunkan cost kami. Jadi upaya-upaya tadi yang kami lakukan untuk meningkatkan productivity, efisiensi, memakai material yang sehemat mungkin dan sebagainya itu sangat mendukung kami sehingga kami tidak perlu melakukan kenaikan produk atau apapun sehingga itu juga tidak terlalu memberatkan buat
customer, tetapi kami juga malah mendapatkan profitability yang lebih baik. Baik, melihat kondisi saat ini, dolar naik, Pak. Apakah ini Ya. juga mempengaruhi suku bunga naik, dolar juga naik begitu ya, masih tertekan terus oleh greenback. Apa yang Anda lihat untuk perusahaan Anda dalam supaya bisnis Anda sustain begitu dengan kondisi apapun, Pak? Termasuk salah satunya juga tadi sudah dijabarkan oleh Anda penurunan penjualan mobil dan motor. Kali ini kalau misalkan kita lihat dari segi ekonomi seperti apa, Pak? Kalau dari sisi mata uang memang secara umum kami tentunya berharap bahwa rupiah ini akan terus menguat. Karena memang kalau di bisnis otomotif ataupun komponen otomotif, umumnya kami itu membeli material ataupun barang setengah jadi itu sebagian dari import. Jadi dari pasar luar negeri yang umumnya adalah dihargain dengan US dollar. Sehingga itu akan berpengaruh terhadap cost kami. Tapi tentunya kami juga berusaha memitigasi sekali lagi dengan risiko-risiko itu. Termasuk tadi yang kami ceritakan bahwa kami memperbesar ekspor. Karena ekspor juga memakai US dollar. Ini kurang lebih bisa mengkompensasi kenaikan yang biaya yang kami dapatkan saat kami membeli material. Jadi itu yang antara lain yang kami lakukan untuk memitigasi daripada fluktuasi daripada kurs. Baik, Pak Hamdani, kita ketahui tadi bersama-sama begitu ya bahwa Astra Auto Parts ini mencatatkan bottom line yang cukup baik. Ini kalau misalkan kita lihat sebenarnya bagaimana sih kontribusi dari masing-masing segmen bisnis begitu ya dari Astra Auto Parts ini terhadap pencapaian laba di tahun 2023? Ya, kalau dibicara di tahun 2023 memang secara konsolidasi kami punya dua pilar yang cukup besar, yaitu adalah bidang manufacturing dan bidang trading atau perdagangan daripada aftermarket. Atau kalau secara simpelnya adalah manufacturing itu OEM dan trading itu adalah aftermarket. Di tahun lalu kontribusinya kurang lebih sedikit lebih tinggi daripada di manufacturing atau di OEM, karena tahun lalu OEM masih cukup baik, tapi aftermarket juga memberikan ini yang sangat baik. Angkanya di kurang lebih 53-47% lah. Memang itu aftermarket memang seperti yang saya bilang tadi bahwa kami terus berusaha untuk meleverage bisnis itu. Jadi dua-duanya memberikan kontribusi yang kurang lebih seimbang buat kami. Oke, baik. Adakah rencana khusus untuk menjaga pertumbuhan laba bersih ini di tengah memang adanya dinamika politik dan juga potensi perlambatan ekonomi pada tahun 2004, Pak Hamdani? Ya, kami itu punya strategi yang kami sebut dengan LEAP gitu ya. Jadi LEAP gitu. Kami singkatnya kami sebut LEAP. Jadi yang L itu adalah leverage aftermarket, tapi kami juga meleverage OEM secara bukan hanya domestik tapi juga regional, karena kami juga mulai mengekspor komponen-komponen, itu L-nya. Kemudian EA itu adalah dari excellent in all aspect, dalam pengertian operational excellence. Kami berusaha untuk meningkatkan productivity, meningkatkan efisiensi, dan seterusnya. Kemudian P yang terakhir, itulah kami menyebut, istilah kami adalah kami selalu berusaha fokus ke product based komponen rather than process based komponen. Kalau di masa lalu kami sering hanya membuat beberapa proses di dalam proses pembuatan komponen. Tapi kalau sekarang kami selalu fokus kepada proses dari end to end, dari awal sampai desain sampai ke proses akhir. Karena kami pengen mendapatkan akumulasi dari added value yang didapatkan dari semua proses ini. Itu yang strategi kami yang menjadi fokus kami, termasuk di dalamnya dalam mendesain ini adalah mendesain produk-produk untuk masa depan. Baik itu produk-produk untuk komponen EV maupun produk-produk untuk non-otomotif. Itu yang strategi yang kami terapkan dalam memitigasi skala risiko dan untuk menjaga agar company kami tetap sustainable.